Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa dan para operator desa khususnya dimanapun berada. Di saat dalam menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Oke, di video kali ini saya akan mengulang video sebelumnya ya. Mengulang atau menambah ini ya. Masalah pajak. Cara menambah nilai pajak pada harga barang. Jadi ini di sini saya sudah buat tabel. Ini di sini harga dasar ya. Harga dasar yang dijual oleh orang toko. Karena memang kalau kita mau jujur, itu orang tokonya memang jarang kok yang jual barangnya itu nilainya itu include pajak. Dan kita nggak bisa menyalahkan orang toko juga. Karena kan peraturan pajaknya juga belanja minimal, belanja minimal 2 juta ke atas, 2 juta ke atas baru kena PPh, baru kena potongan PPN dulu ya, PPN dan PPh. Jadi kayaknya orang toko juga nggak mau membuat harga barangnya itu satu jenis barang dua harga gitu ya. Jadi dia tetap membuat dengan satu harga gitu. Karena kadang-kadang ada masyarakat nanti yang belinya itu kan cuman belanja-belanja di bawah 100.000 kadang-kadang. Jadi jelas dia itu nggak kena pajak gitu. Tapi bagaimana dengan pelaksana kegiatan dari desa ataupun sekolah ya, biasanya ini operator sekolah, tenaga administrasi juga menangani ini ya, belanja-belanja BOP atau BOS ya, itu belanjanya pasti rata-rata di atas 2 jutaan, jadi positif dia kena pajak. Dan bedanya dengan peraturan pajak di tahun sebelumnya itu dia minimal 1 juta sudah kena PPN tapi tidak kena PPh. Nah, kalau sekarang tidak ada minimal 1 juta lagi, semua batasannya itu 2 juta ke atas itu sudah kena PPN dan PPh. Jadi artinya kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita bisa cuma membayar harga cuma membayar potongan pajak PPN-nya saja ya, tidak dengan PPh-nya. Karena kalau kita belanja 1 juta cuman PPN saja nanti gitu. Tapi kalau sekarang positif PPh dan PPN-nya itu selalu berbarengan, nggak terpisah lagi kayak tahun-tahun sebelumnya. Dan video ini juga saya rilis ulang istilahnya kan, karena mau menanggapi ini ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Coba masnya ubah untuk PPN gitu ya. Ini yang ada di ini pertanyaannya nih kayaknya dari operator yang mengoperasikan aplikasi Siskudes. Nah ini juga, ini kenapa harus dihitung manual lagi, kan di aplikasi Siskudes sudah otomatis gitu ya. Nah, nanti ini saya jelaskan juga ya, saya jelaskan satu persatu pertanyaannya. Kita balik lagi ke sini, ini kita hapus. Jadi di sini saya sudah buat contohnya nih ya, satu pisang, misal 2 nanti 2 katakanlah kacang hijau, 3 nama-nama buah-buahan aja ya, apel, 4 mangga, 5 dan seterusnya. Untuk jumlah kita buat 10-10 aja dulu ya, supaya gampang kita cross checknya gitu kalau ada kesalahan. Satuannya kilogram, apel kilogram juga, mangga kilogram juga, dan seterusnya, dan DST. Nah gitu aja ya.
Untuk harga katakanlah di sini 17.000, 20.000, mangganya 25.000, terus dan seterusnya ini 50.000. Ini seperti biasa ya kalinya, jadi ini gini aja. Ini saya kasih warna kuning melambangkan kita harus fokus di sini ya, hati-hati gitu ya. Hati-hati karena nilai belanja kita nanti bisa terjadi kena potongan pajak, bisa jadi enggak gitu. Karena kan potongan pajak itu dihitung per kwitansi tanpa yang tidak terpecah-pecah. Nanti untuk soal pasal dan ayat peraturannya itu bisa di set di Google ya, atau di DJP online, di situ lengkap ya, di DJP online. Terus untuk informasi pajak yang lebih jelasnya itu konsultasinya ke KPP Pratama terdekat. Jadi jangan jangan berfokus di video-video YouTube gitu ya, karena cuma untuk referensi aja gitu kok di YouTube ini gitu ya. Ini kita kasih border juga terus. Nah, di sini kita baru mainnya ke harga pajak. Ini bisa juga untuk buat RAP kalau ini ya, perencanaan gitu ya. Baik untuk di sekolah yang menangani dana BOS atau BOB, kalau di desa mungkin yang menangani APBDes. Jadi ini yang pertama kita harus mencari nilai menambah harga barang, mencari nilai tambah untuk harga barang yang belum terkena pajak gitu. Kayak yang sudah saya jelasin tadi, orang tokonya ini kebanyakan dia jual harga barangnya itu nggak dengan pajak gitu. Karena kalau harganya mahal nanti nggak dibeli sama masyarakat. Jadi yang pertama kita sama dengan dulu. Terus ini harga satuan ya. Ini harga satuan tokonya ini kita kali dengan 111. Terus dibagi 98,5. Nah, ini mau saya terangin sedikit dengan pertanyaan kawan di sebelah ini tadi ya. Yang nomor mana? Nomor 3, nggak apa ya, kita jawab dulu yang nomor 3. Nomor 1, 2 nanti sambil jalan. Jadi dari mana datanya angka 98,5 itu? Nah, ini saya jawab ya. Dia kan ini seharusnya dibagi 100 gitu. Dibagi 100. Ini cuma untuk PPN ya. Nah, ini harga satunya untuk PPN. Tapi karena dia ini include dengan PPh 22 untuk yang 1,5%. Maka di sini 100 dikurangi 1,5. Jadinya dia 98,5. Nah, inilah harga barang yang sudah include dengan pajak. Dari dasar 15.500. Terus untuk mencari DPP-nya, DPP-nya di video cara mencari DPP ini kan, di video yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Cuman di sini nanti kita ulang lagi. Ini harga mencari DPP itu dari angka yang sudah include pajak, bukan dari angka yang belum include pajak ya. Jadi ini sama dengan 100. Ini maksudnya 100 ini 100% ya, dari 17.467 itu ya, dibagi 111, dikali harga barang gitu. Ini harga barangnya ya. Jadi DPP nya inilah dia.
di PP untuk PPN 10% dan PPH 1,5%. Nanti untuk kalau 2% kita jelasin nanti ya. Ini kita bahas yang 1,5 dulu. Terus ini grand total sama ya, cuma ini jumlah barang dikali dengan harga satuan include pajak. Nah ini ya, ini sekalian nanti kita buktikan ke Siskudes. Nah, ini PPN 11% nya ini 11% dikali dengan DPP mana tadi, ini ya, 11% dikali dengan DPP. Nah ini 1.731 rupiah untuk potongan PPN nya yang 11%. Terus nanti kalau salah kita ada kontrol ya, ada kontrol di aplikasi Siskudes juga bisa kita buktikan. Di sini 1,5, jangan lupa diketikkan persennya juga, dikali DPP. Aduh, sama dengannya belum ya. Dikali DPP. Nah ini dia. Nah 236. Jadi coba kita kontrol ini betul apa salah ini ya. Jadi dari harga satuan dikurang PPN dikurangin PPH. Nah, betul ya, 15.500 ini dia. Ini untuk potongan satuan, tapi kan kita mau sekaligus potong untuk jumlah ini, maka di sininya kita kali dengan jumlah, oh salah nih, ini ya, ininya langsung kita kali dengan harga dengan jumlah total ya, dengan jumlah barang. Nah, ribet kali. Nah gini ya, ini juga seperti itu, dikali dengan jumlah barang yang dibelanjakan. Nah kalau sudah gini, ini tinggal kita klik 2 kali ya di sininya. Nih satu lagi ya, untuk kawan-kawan yang kemarin chat mau belajar Excel, nih bisa diperhatikan kursornya juga ya. Nah ini diklik 2 kali ya di sudutnya ini. Kok nggak mau ya? Oh ini belum, ini masih ditarik dulu gini. Terus ya kalau yang ini baru diklik 2 kali. Nah gitu ya. Jadi kok sampingnya sebelah kiri dia itu kosong, dia nggak mau ya diklik 2 kali. Nah udah selesai ya seperti ini. Nah ini kok minus 1,5, ini kok minus. Ini rumusnya 98,5. 10. Oh ini kalinya DPP ya, benar. Ini iya ya minus ya, orang ininya bukan dikali sini ya. Nah ini ya dari harga grand total yang include pajak. Nah gini dia. Nah jadi balik dia ke sini.
Nah, terus kan kita ini harus kita jumlahkan dulu. Apakah belanja kita itu sudah kena potongan pajak atau belum gitu. Maka di sini kita buat 6 jumlah total. Ini bukan grand total nih, ini total aja dia. Nah. Jumlah total belanja ini dia. Di auto zoom ya. Nah, sama. Nah, ini sama. Jadi ini kan kalau seperti ini nilainya, berarti dia belum kena potongan pajak. Nah, ini coba kalau kita kenain ke potongan pajak. Jadi volumenya ini aja yang kita naikkan ya. Nah, 20. Ini sudah menjadi 2.550. 2.873.604. Nah, di sini saya sedikit mau apa ya? Angka 2 juta minimal kena pajak itu apa dari sini ya diambil, bukan dari sini. Misal seperti ini. Nah, ini kita 10-kan dulu. Nah, terus ini 10 lagi. Nah, kalau kita melihat ini kan dia baru 1.775.000. Artinya belum kena pajak. Tapi bukan dari situ kita lihatnya ya. Kita lihatnya itu dari sini. Kalau sudah 2.254 di sini ya, di total hitungan pajaknya, maka dia wajib dipotong pajak PPN dan PPh. Nah, sekarang kita lanjutin ke aplikasi Siskudes untuk membuktikan atau untuk menjawab ini ya. Nah, apakah hasilnya sama dengan perhitungan manual? Nah, kita buktiin. Data entry, SPP kegiatan. Ini ya benar. Contoh saja. Simpan. Ini kita ambil yang siltab kades ya. Karena ini cuma untuk contoh saja. Pilih, simpan, contoh saja. Tadi nilainya berapa ini di sini? Nah, ini ya nilainya. Rp2.254. Rp2.254. Di sini contoh. Halamannya nggak usah kita isi ya. Oh, diisi aja gini. Simpan. Nah, ini masuk ke PPN dan PPh. Tambah PPN. Ini PPN pusat ya. Nah, jadi maksud kawan tadi ininya diotomatiskan gitu. Ubah di sininya ya. Ini kayaknya salah ambil saya. Coba dulu. Tambah
PPN. Nah ini ya, kok punya saya, oh diginiin dulu ya, diklik dulu ya, diklik dulu, baru di sininya diubah menjadi 11. Nah gini, set. Nah, 198.223 rupiah. Ini dia ya. Coba kita kasih warna biar bisa difokuskan. Warna merah ya. Nah, terus ini dia 100, simpan. Nah, 198.223 rupiah. Sama, nggak ada beda ya. Terus untuk yang PPH tambah ini sama-sama 1,5 ya. Nah, kita set 27.030 rupiah. Sama ini ya, PPH nya kita kasih warna apa ini, abu-abu. Oh kok abu-abu, nanti dibilang nggak jelas ya. Nah ini gini dia. Nah, ini sama. Nah, artinya nggak ada masalah ya perhitungan manual dengan perhitungan Syskudes. Dan kalau ada terjadi selisih, kita tetap harus berpedoman ke yang Syskudes, khusus untuk operator Syskudes ya, harus berpedoman ke Syskudes. Karena Syskudes ini dibuat oleh tenaga-tenaga ahli di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri ya. Nah, itu udah ahli pajak, ahli macam lah di situ, nggak perlu saya sebutin. Jadi kecil kemungkinannya untuk salah mereka bekerjanya gitu. Karena aplikasi ini kan udah dibuat untuk satu Indonesia, umum dan resmi gitu. Jadi nggak salah. Kalau sempat terjadi kesalahan berarti di Excelnya itu formulanya salah gitu. Nah untuk yang sudah bertanya ini saya ucapin terima kasih banyak ya, karena sudah mengoreksi hasil video-video sebelumnya gitu. Dan mohon maaf mungkin memang ada kesalahan konten ya, kesalahan konten di video sebelumnya sehingga terjadi selisih seperti itu ya. Kita simpan, terus ini kita cetak. Nah ini ya, 2.054 ini kan sama dengan yang di Excel tadi. Nah ini dia. Rp2.054, tapi yang dibayar nanti 1.775.000. Ini Rp1 nih jenis pembulatan gitu ya. Mana dia kalau yang harga aslinya? Nah ini dia 1.775.000. Nggak ada bergeser sedikit pun. Ini soal Rp1 nih nggak usah nggak usah diperhatikan gitu, nggak usah diproblemkan. Karena ini kan kalau di Excel, ini kalau di mana ini kita tambahin koma gini, nah dia ada komanya di sini. 198.223,35 rupiah. Jadi kalau di Syskudes ini pembulatan 50 ke bawah itu dianggap pengurangan 1, 50 ke atas dianggap penambahan 1 gitu. Jadi ini nggak ada masalah ya. Coba kita lihat di sini desimalnya ini 46. Nah di Syskudes pembulatan, makanya dia di sini jadi ada nambah Rp1. Oke, dah pick ya untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 tadi juga sudah saya jawab. Terus pertanyaan ini kenapa harus dihitung manual lagi? Nah, tinggal mengganti ya ini. Yang jadi permasalahan saya jelasin dari tadi ya, orang tokonya ini nggak menjual harga barang seperti ini, dia bukan 17.467 begitu dia jualnya, tapi ini 17.000 ya, iya, tapi dia 15.500 dia menjual harga barangnya Bapak. Jadi kalau 15.500 ini langsung kita jadikan DPP nya, orang yang jual barang rugi dia.
ini agak sulit juga memang menjelaskannya gitu ya. Terus sampai mana lagi tadi ya, kayaknya udah selesai ya, sampai di sini aja mungkin videonya. Oh, untuk yang 2% ya, kita lanjutin untuk yang 2%. Nah, kalau perhitungan pajaknya itu 2%, ininya diganti menjadi 98. Nah, gini. Bukan 98,5 karena 100 dikurangin 2 jadi 98. Nah, ininya naik dia. Di sininya dia tetap 11%, yang di sininya diganti. Ini kan sudah terjadi perselisihan ya. Nah, 15.000, 155.000, di sini 155.791. Nah, ini kita tarik ke bawah dulu ya. Nah, gitu. Ini DPP-nya tetap sama, nggak berubah. Dia yang dirubah di sini ya, di harga satuannya. Terus untuk mananya tadi? Nah, PPh 22-nya nih kalau mau 2%, 2% ya. Nah, gini. Maka ininya diganti menjadi 2. Nah, kan udah balik dia 15.500. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kita balik ke Syskudes biar sekalian ya. Mana tadi Syskudesnya? Nah, ini kita hapus dulu. Oh, batal. Tambah set. Ini sama ya, mana tadi 199, ini 198 ya. Oh ya, batal. Harganya ini tadi belum kita ubah ya, harga di sininya, karena di sini kan sudah naik nih harganya nih. Ya, udah sama semua rumusnya. Ini kita ubah harga barang, nilai kwitansinya kita rubah 2010, aduh, 459, simpan 2.10.459 rupiah, tambah potongan PPN. Ini udah 11% ya, set 199.235. Nah, ini pembulatan ya, seperti yang saya bilangkan tadi. Kalau 69 ke atas dia pembulatannya 1, jadi 234 menjadi 235, simpan. Terus tambah lagi PPh 22. Mana ini dia, kita ubah menjadi 2%. Oke. Set. Nah, 36224. Ini juga sama. 36224,49. Di bawah 50 pembulatannya dikurangin gitu, dikurangin 1. Karena dia pembulatannya mendekati angka terdekat. Jadi sama, nggak ada beda ya. Mau 2%, mau 1,5% untuk PPh 22-nya itu sama. Kita cetak. Nah, di sini 1.775.000 fix ya. Nah, ini dia 1.775.000. Terus pertanyaannya tadi apalagi tadi, kayaknya sudah. Tinggal mengganti angka menjadi 11%. Nah, kenapa tidak mengganti angka menjadi 11%? Oh iya ya. Jadi kekurangannya sudah saya jawab tadi ya. Jadi ini kita cuman berharap tahun depan gitu ya, tahun depan kalau sudah ini aplikasi Syskudes kalau bisa ininya dikunci gitu nih,
1,5 nya ini dikunci, 11%-nya ini dikunci gitu. Jadi nggak bisa dirubah-rubah gini ya, karena ini apa itu namanya, rawan terjadi kesalahan gitu ya. Oke, sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan saya itu kurang kurang bisa dipahami. Dan terima kasih untuk yang sudah mendukung, mengoreksi komentar di kolom komentarnya. Karena tanpa komentar kalian semua, saya juga nggak tahu apa kekurangannya gitu ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.